channel Suram. Jadi sekarang kita akan reaction lagi nih. Bawahnya yang komenannya itu request ini dan aku lihat tipis-tipis itu kok ya masih belum terlalu suram. Aku itu kepingin membuat konten kayak belajar. Kita itu belajar kayak mengingat-ingat kepintaran kita. Aku itu kepingin menjawab soal IPA misalnya ya kelas 2 SD. Nanti kalau misalnya aku salah ya kalian bantu jawab gitu loh. Tapi tetap mencari kesuraman ya di sini ya. Kalau misalnya rame banyak yang suka ya wis kita lanjutkan ke part sampai ya pokok sampai kalian bosen wis. Pokok ya nanti kalian juga ikut jawab ya. Kalau misalnya aku salah ngono lho. Soalnya aku ya penasaran gitu loh, apakah aku di sini ya masih pintar, masih inget apa udah goblok gitu. Yang belum join di grup-grup silakan ya, udah aku kasih fasilitas gratis. Ya tolong jangan dibuat ngirim video ya karena di sana aku ada cewek, cowok gitu, ada bapak-bapak, ibu-ibu. Itu grup keluarga gitu. Berlian, sahabat belajar, sahabat meraih prestasi. Di mana-mana kok belajar gitu loh. Kalian juga ikut jawab ya. Kalau nggak bisa jawab kan ya malu aku. Bagian tubuh kelinci yang digunakan untuk mendengar adalah telinga ya, tetap telinga lah. Karena telinga itu untuk mendengar. Kalau hidung itu untuk mencium dan mengambu. Mengambu. Ini terlalu gampang nih. Elang mempunyai titik-titik untuk mencengkeram tikus. Apa ya? Elang buat mencengkeram tikus. Oh iya cakar ya, tangan ya, pakai tangan ya. Karena tangan juga bisa untuk menggojok menggojok tikus. Ikan hidup di air, ayam hidup di alam goib. Kalau tanya ya kayak gini loh pertanyaan itu. Ya hidup di darat, ya nggak mungkin di udara gitu loh. Kalau di udara itu ya manuk gitu loh, ya manuk. Awas keracunan nih wak manuk ya. Gak aku baca soal ini. Hewan yang tidak bisa hidup di air diantaranya adalah sing tidak bisa hidup di air, lele, bandeng. Kelinci. Ya kelinci jawabannya ya. Kok iso bandeng iki lho. Duh kok gak kan zigot. Bagian tubuh tumbuhan yang berada dalam tanah adalah akar daun bunga. Oh iya akar ya, karena jamur itu ya pasti punya akar. Pasti. Ini apa sih, Rek? Aduh. Jamur kalian juga berakar ya nanti kalau udah gede. Hewan yang tumbuh akan bertambah. Hewan yang tumbuh akan bertambah besar, kecil, lucu. Pertanyaan apa gitu loh. Bertambah besar ya. Kok bisa lucu gitu. Iya kalau bayi. Ini soal IPA kok gini sih, Rek. Burungnya sudah tumbuh besar maka bisa berenang, terbang, menari. Apa ya? Burungnya sudah tumbuh besar maka bisa yang oh ya terbang. Kok bisa menari gitu loh. Burung kalian bisa menari di dalam markas. Aduh, jawabannya kok suram. Anak burung kutilang yang baru lahir tidak memiliki bulu. Ya bulu. Soalnya ya bener gitu loh, sesuai dunia nyata. Kalau jamur kalian masih kecil, kan nggak punya bulu. Ya kayak gini loh ya, pandangannya ya sama aja kayak ini. Jadi anak burung itu ya juga nggak punya bulu. Nanti kalau udah besar pasti punya. Cakrik suram mangkrik. Kalau misalnya ada yang salah kalian komen ya, kalian juga ikut jawab dan silakan diskusi di bawah ya. Nanti kita sharing-sharing di bawah. Kambing yang sudah tumbuh besar di kepalanya tumbuh mata. Mata dajal. Yo jelas keluar tanduk gitu loh. Kok bisa keluar sayap? Tumbuhan padi bisa tumbuh dari batang, biji, daun. Bijimu ah. Biji. Iki apa rek yo? Tumbuhan padi bisa tumbuh dari apa yo? Iki aku gak tahu rek yo. Soalnya gak pernah bertani rek. Mosok biji yo. Yes, gak ngerti aku, kalian komen ya yang suka ngarit-ngarit yang biasanya di sawah. Yang tahu komen yo, aku jujur gak ngerti. Aduh, ternyata aku goblok yo. Tanaman rotan bisa banyak ditemukan di sekolah. Hutan sawah. Aduh, yes. Yes, tahu sendiri, kalian jawab sendiri gitu loh, Rek. Kok kita bisa dibodohi oleh pertanyaan gitu loh. Kita jawab ini kok harus pakai logika juga. Soalnya kalau nggak pakai logika, kalau nggak punya logika ya tolong ya, otak harus diinstal ulang pabrik ya, biar nggak suram. Padi adalah tanaman yang banyak ditanam petani di atas genteng. Kalian komen sendiri ya. Kalian yang pinter-pinter ya, arek pasti pinter. Kalian komen sendiri wes. Apa hubungannya gitu loh atas genteng? Iya kalau misalnya hujan, kita itu ngelemparkan sempak di atas genteng biar gak hujan. Kata mbahku gitu loh. Ya tetap suram lah. Tumbuhan ada yang bisa hidup menempel di tembok seperti pisang, jamur, jeruk. Wow, baru tahu ini aku ya. Jamur kalian itu bisa menempel di tembok. Yo, jawabannya jamur ya, karena jamur itu ya juga suka menempel. Bunga yang hidupnya menempel di pohon, contohnya bunga mawar, melati, anggrek. Waduh, yo porek. Bunga
bunga yang hidupnya menempel di pohon. Aduh, gak tahu iki aku. Aduh, wis goblok ya aku ternyata. Kalian komen yo. Contoh hewan yang menguntungkan manusia adalah nyamuk, lalat, sapi. Yang menguntungkan manusia. Opo rek iki rek? Lalat ah. Kayak sapi, yo sapi paling ya, karena sapi ku setauku menguntungkan soalnya anunya itu bisa digocok keluar susunya gitu loh. Ya bener sih rek. Duh pikiran kalian nih rek. Tolonglah ini pelajaran IPA ya kelas 2 SD. Tapi kok kayak suram. Benda gas yang kita hirup untuk bernafas adalah nyedot asap ya, jawabannya asap. Kalau misalnya ada bis ya di belakang bis itu biasanya asapnya kan hitam. Itu kalian hirup. Itu enak sumpah. Jawaban suram. Ya sekalian jawab sendiri ya. Benda di bawah ini yang jika dimasukkan ke dalam dimasukkan ke dalam gelas akan berubah seperti gelas adalah kalau misalnya susu. Ya bisa sih. Susu ya jawabannya ya. Aduh, otakku traveling ya. Es dapat mencair jika terkena jari. Aduh, apa hubungannya sama jari? Aduh, ini buat kalian yang suka senam jari ya biar tambah sehat jarinya. Aduh. Kalian komen yuk. Jawabannya itu panas ya. Kalau nggak salah ya panas. Sapu adalah benda padat yang digunakan untuk memotong kertas, membersihkan lantai, mencangkul. Mencangkul apa ini? Duh, suram rek. Jawabannya B ya. Petani menggunakan cangkul di kamar sekolah, sawah. Aduh. Ya kalau jawabannya cewek-cewek ya di kamar. Televisi dapat mengeluarkan energi bunyi dan gerak cahaya listrik. Lore agak sulit ya. Televisi dapat mengeluarkan energi bunyi dan dapat mengeluarkan energi apa ya? Televisi, gerak, cahaya, listrik. Paling cahaya yo. Ini asli aku nggak iso. Aduh ternyata goblok aku. Cahaya kayak yo. Mengeluarkan energi cahaya. Kayak yo. Ya kayak sih. Wah goblok rek aku rek. Alat musik yang dimainkan dengan cara menggesek. Kok digesek-gesek gitu. Gendang, biola, gitar. Biola sama gitar itu yo sama sih. Oh jawabannya biola ya. Karena biola kan digesek-gesek gini loh. Menggunakan energi listrik harus secara cepat terus menerus hemat. Jawabannya hemat ya. Kita itu harus hemat, tidak boleh boros gitu ya. Buat apa cepet-cepet gitu loh. Lampu adalah benda yang dimanfaatkan untuk penerangan, pendingin, pemanas. Penerangan bisa, untuk pemanas ya juga bisa loh rek. Ya bisa loh, aslinya buat pemanas anaknya petek-petek itu anaknya ayam ya juga bisa. Alat rumah tangga yang dimanfaatkan energi gerak adalah lampu, kompor, kipas angin. Memanfaatkan energi gerak. Waduh, begini rek. Kalau kompor gini kan ya. Masa itu ya kompor ya? Kalian komen ya. Waduh, aku goblok ternyata rek. Aduh. Bagian bumi yang baru disinari matahari berarti tempat itu sedang pada waktu kalau disinari matahari siang, sore, pagi. Loh. Ya apa rek? Loh ya sama aja sih. Yang baru disinari matahari. Oh, pagi-pagi. Duh, wis kok mikirnya lama ya. Ternyata otakku ini udah mulai apa ya? Menurun. Jadi harus diuninstall dan diinstal ulang pabrik biar bersih lagi gitu loh. Manfaat sinar matahari diantaranya adalah untuk menyiram tanaman, untuk menjemur ikan, untuk memasak daging. Ya bisa sih. Kedua ini bisa. Dan ini gak masuk akal gitu loh. Matahariku untuk menyirami tanaman. Kedua ini aslinya bisa ya, tapi harus pilih salah satu itu loh. Kalian komen yo. Pada saat siang hari, bayangan tubuh kita yang terkena sinar matahari berada di sebelah timur, sebelah barat di bawah tubuh. Apa kira? Pada siang hari di barat apa timur yo? Wis gak ngerti aku rek. Wis kalian komen yo. Yang biasanya sering layangan siang-siang tahu paling kalian niku. Sinar matahari dimanfaatkan petani untuk menjemur ikan, menghasilkan listrik, menjemur padi. Petani, yo padi. Adanya cahaya matahari membuat kita bisa mendengar suara hewan, melihat warna-warni bunga, merasa berbagai. Oh kira adanya matahari, adanya cahaya matahari. Apa yo mendengar suara hewan, melihat warna-warni bunga, merasakan berbagai macam buah. Aduh, otakku nggak nutut kira. Pelajaran zamanku dulu sama zaman sekarang kok beda yo. Aduh, karo ya wis. Ya udah habis ya ternyata ya. Kalau misalnya ini banyak yang suka ya wis. Ya lanjut ya nanti jadi 1 minggu sekali membuat konten ini. Jadi kita itu tetap suram ngono lho ya. Oke, terima kasih banyak ya. Jangan lupa jawab ya ini ya. Kita apa itu? Ya tes kepintaran dan kegoblokan gitu loh. Oke, dadah ketemu besok ya. Jangan lupa request apa lagi. Dadah.